Ini belum diseka Sofia, ucap Ed sambil menunjuk area yang hanya terbalut boxer hitam dengan tubuh sepenuhnya sudah shirtless dan terlentang di atas kasurnya sendiri. Sofia sontak memejamkan mata dan merapatkan bibirnya menahan umpatan-umpatan kejam yang akan ia keluarkan dari dalam hatinya. Iya, saat ini Sofia sedang menyeka seluruh tubuh Ed dengan kain, karena ia tadi diberi dua pilihan oleh manusia keparat itu. Kau mau memandikanku dalam bathtub atau di atas kasur sambil menyeka seluruh tubuhku? Mau icip-icip juga boleh, pegang-pegang juga boleh, gratis untuk Nona Sofia. Tapi hanya untuk hari ini ya. Dan tentu saja otak normal dan waras Sofia lebih memilih menyeka tubuh Ed di atas kasur. Tanpa icip-icip, tanpa pegang-pegang. Ia masih termasuk dalam golongan orang-orang no sex before marriage. Tuan Ebert yang terhormat, tangan kirimu masih bisa dipakai kan? Jika bisa, ini kain buat cebok. Dan selanjutnya Sofia melempar kain setengah basah itu tepat di atas muka Ebert. Ebert langsung mengambil kain yang baru saja digunakan untuk menyeka seluruh tubuhnya dan melemparnya balik ke arah Sofia. Katanya mau merawat sampai sembuh, tapi baru segini aja menolak, decih Ed. Ed, merawat ya merawat. Tapi jika aku disuruh merawat maaf, mata saya lebih berharga daripada yang suka keluar masuk lubang sembarangan. Sofia, milikku tidak pernah lagi kugunakan di sembarangan tempat. Sekarang dia mengincar satu tempat. Oh ya, cewek kemarin sarangnya. Baguslah, pantas, sama-sama gila, deci Sofia sebal. Bukan, bullshit, tapi milikmu. Sofia sontak langsung mengalihkan pandangannya pada Ed dan kemudian memukul tangan Ed yang digips dengan kencang. Au. Nggak pakai sayur, Albert nggak suka, rengek Ed manja pada Sofia yang saat ini tengah menjulurkan sendok berisi brokoli rebus ke dalam mulut Ed. Saat ini ia sedang duduk di pinggir ranjang Ed dengan beberapa makanan. Ada bubur, sayuran, buah, jus, dan juga makanan pendamping. Ia sedang berusaha membujuk bayi besar di sampingnya untuk makan dan meminum obatnya. Jijik Ed, dengus Sofia sebal. Bagaimana tidak sebal, Ed benar-benar manja sejak membuka mata tadi pagi. Bahkan nada bicaranya selalu merengek dan memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Edbert. Siapa yang tidak jijik? Nggak mau sayur Sofia, rengek Ed manja dan mengerucutkan bibirnya sepanjang mungkin. Tuh bibir emang minta gue tampol sama sandal, biar mociar sekalian. Sofia pun membanting sendoknya ke atas piring dan menatap tajam Ed yang malah saat ini mengedip-ngedipkan mata sok imut. Makan sendiri sana. Dan kemudian ia menaruh piring yang berisi makanan Edbert ke atas pangkuan Ed. Ed kemudian menggeleng dan kemudian mengelus-ngelus tangannya yang dipasang gips. Sabar ya tangan, coba aja kemarin gak nolongin gadis nakal di depanmu ini. Pasti nasibmu tidak akan seperti ini, ucap Ed dengan nada tersedih yang Sofia pernah dengar selama ia hidup. Bahkan tangisan istri di channel Indosiar pun kalah. Sofia menghembuskan nafas kasar dan kemudian mengganti brokoli itu dengan kentang goreng dan menjejalkannya ke dalam mulut Ed hingga Ed tersedak. Mocir kon kampret, ujarnya dengan bahasa khas Surabayanya yang medok. Dasar anak tiri tidak tahu diri, gumam Ed sambil berusaha menelan habis kentang-kentang yang Sofia masukkan secara paksa ke dalam mulutnya. Sekarang minum obatnya, ucap Sofia dan mengulurkan 3 buah pil dari tempat obat transparan itu. Ed sontak menutup bibirnya dengan tangan kirinya yang menggeleng-gelengkan kepala ke kanan dan kiri. Menandakan bahwa ia menolak meminum pil-pil pahit tersebut. Sofia menghela nafas pasrah lagi. Gimana mau sembuh jika dari kemarin susah untuk diajak meminum obat? Tuh, bayi besarku, nanti kita beli es krim ya. Sofia berusaha membuat Ed luluh. Ed tetap menggeleng-gelengkan kepalanya menolak. Rupanya cara menimang-nimang Ed seperti bayi juga tak berhasil.
hingga sekelak bayangan dari sebuah drama Korea yang pernah ia tonton pun melintas di otak pintarnya. "Tutup mata," perintah Sofia pada Ed. Tapi Ed menggeleng, pertanda bahwa ia tak mau menuruti ucapan Sofia. "Tutup mata atau aku menelantarkanmu," ancam Sofia. Dan rupanya ancaman itu berhasil. Ed langsung memejamkan mata dan menurunkan tangan kiri yang tadi menutupi bibirnya. Sofia lalu memasukkan ketiga pil tersebut ke dalam mulutnya sendiri. Tangannya mengambil air putih di atas nakas dan menyimpannya di dalam mulut beserta ketiga pil tersebut. Kemudian dengan gerakan cepat, Sofia menarik tengkuk Ed dan menempelkan bibirnya ke atas bibir Ed dan mengapit rahang Ed hingga mulut Ed terbuka. Dan hal itu menjadi kesempatan bagi Sofia untuk memasukkan obat dan air dalam mulutnya ke dalam mulut Ed, yang sontak membuat Ed membuka matanya dan menatap mata hitam Sofia pekat yang juga sedang menatapnya dengan pandangan yang tak mampu Ed artikan. Dek. Jantung Ed saat ini berpacu berpuluh-puluh kali lipat dari biasanya. "Sofia!" teriak Ed dari dalam kamarnya. Sofia yang mulainya sedang mengecek beberapa email di meja kerja kamarnya pun lekas keluar mendengar teriakan menggelegar dari seorang Ebert keras. "Kenapa, Ed?" tanya Sofia setelah berada di depan pintu kamar Ed. "Pipis." Sofia menghela napas pasrah. Rupanya keinginannya untuk merawat Ed tak seindah ekspektasinya. Ia kira ia akan terbebas jeratan bekas-bekas menyebalkan. Tapi rupanya mengurus seorang bayi besar lebih membuatnya naik darah. Benar-benar merepotkan. Sofia pun berjalan ke arah Ed dan menghempaskan selimut Ed yang membungkus tubuh sirtrisnya dan hanya membalut boxer yang ditutup oleh selimut tebal. Semenjak tadi pagi setelah ia menyekat tubuh Ed. "Mana botolnya?" Ed pun menunjuk ke bawah laci meja. Sofia pun berjalan ke arah laci yang tadi ditunjuk oleh telunjuk Ed. Ia membuka satu persatu laci dan menemukan botol yang tidak terlalu besar, tapi lubang untuk tempat keluar masuknya air memiliki diameter yang besar, sebesar lubang galon. "Kagak salah nih lubang segede gaban. Nih, ini kebesaran, Ed." "Siapa bilang? Itu malah pas. Mungkin sekarang terasa lebih sesak." Sofia pun hanya mengangkat satu alisnya. Bingung, tapi ia tak ambil pusing. Ia pun berjalan dan membawa botol itu, kemudian memberikannya kepada Ed. "Nih, bukain," rengek Ed. Sofia pun hanya bisa menghela napas sabar, lagi dan lagi, dengan semua tingkah Ed. Ia pun membuka tutup botol dan memberikannya kepada Ed. "Nih, pegangin Sofia," rengek Ed, lagi dan lagi membuat Sofia benar-benar muak. "Kampret. Nih Human dikasih hati minta nambah ginjal emang." "Big no, mataku ternodai lihat burung jelekmu." "Kalau nggak kamu pegangin gimana mau pipisnya Sofia?" balas Ed dengan nada merajuk. "Ya botolnya pegang pakai tangan yang nggak digips lah. Gitu aja nggak ngerti. CEO kok otaknya nggak berisi?" geram Sofia sebal dengan pola pikir Ed. Ed mau tak mendengar ejakan Sofia. "Oke, biar aku yang pegang botol itu, dan kau yang pegang my lovely dick." "Mana bisa gitu?" sentak Sofia emosi. "Gini nih, otak nggak dibawa. Makanya kalau kabur itu otak dibawa, Sofia. Dicek dulu ketinggalan apa enggak." "Jangan bilang kamu belum pernah lihat punya pria," tebak Ed dan menatap Sofia dengan pandangan memicing curiga. "Sakar mulah Ed. Jangan banyak tanya." "Kau masih lurus kan?" tebak Ed ragu. Ia hanya takut Sofia seperti cadi yang kurang tertarik dengan wanita. "Oh Gus." Sofia memekik frustasi dengan tebakan tidak masuk akal dari Ed. "Udah cepetan, itu buka tutupnya. Kau mau tanggung jawab jika air kencingku keluar di sini?" sentak Ed ketika merasa sudah tak kuat menahan pipis yang terasa akan keluar. Sofia yang mendengar itu sontak membuka tutup botol dengan cepat dan menyerahkannya ke tangan Ed. Namun bukannya menerima, Ed malah membuka boxernya dan mengeluarkan his lovely yang sudah menegang karena menahan kencing sedari tadi. Dan
Sofia melotot melihat sesuatu di depannya yang terlihat hot. Lega, gumam Ed dan membiarkan miliknya loyo begitu saja di tempatnya. Bahkan ia tak berniat memasukkan kembali. Sofia masih mengerjap-ngerjapkan matanya, mencerna apa yang sedang dilihatnya saat ini. Hingga akhirnya beberapa detik kemudian, kewarasan Sofia kembali datang. Somplak. Duk. Aw. Dasar garis kurang ajar. Mel Lovely salah apa? Kenapa kau lempar menggunakan botol? Dasar anak tiri tidak tahu diri, teriak Ed sambil meringis kesakitan. Ketika burungnya yang sedang beristirahat menikmati dinginnya AC, tiba-tiba ditimpuk botol bekas air kencingnya sendiri.